Bayangkan, kamu masuk ke dalam hutan hanya untuk mencari kayu bagar. Tiba-tiba terdengar alunan musik merdu, mengajakmu melangkah lebih jauh, hingga tanpa sadar, kamu memasuki sebuah dunia gaib, negeri bunian yang begitu indah dan penuh pesona. Di sana, waktu terasa berhenti. Rasanya kamu hanya bekerja beberapa hari saja, tapi ketika kembali ke dunia nyata, segalanya sudah berubah. Kau telah menghilang selama 2 tahun. Inilah kisah misteri seorang pemuda yang tanpa sengaja masuk ke dunia bunian, dunia gaib yang tak semua manusia bisa kembali darinya. Damar adalah pemuda desa yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih kecil. Untuk bertahan hidup, ia sering masuk hutan mencari kayu bakar. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung penuh, Damar tergerak untuk masuk lebih jauh ke hutan. Angin terasa aneh. Daun-daun bergemerisik seperti membisikkan namanya. Tiba-tiba terdengar suara musik. Alunan kecapi bercampur suling, lembut, sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Damar mencari sumber suara, hingga menemukan sebuah celah antara pepohonan raksasa. Di baliknya, ada halaman luas yang dipenuhi cahaya remang keemasan. Di sanalah ia melihatnya. Kampung Bunian. Rumah-rumah indah bercahaya, jalanan berlapis permata, dan makhluk-makhluk rupawan berpakaian megah sedang menari. Mereka tampak seperti manusia, tapi terlalu sempurna. Kulitnya bersinar, matanya tajam berkilau. Damar berdiri terpaku, hingga seorang perempuan berpakaian putih mendekat, tersenyum manis. "Selamat datang, pemuda manusia. Kau terlihat lelah. Apakah kau ingin tinggal beberapa hari di sini?" Damar yang lapar dan bingung hanya mengangguk. Hari-hari di negeri bunian terasa seperti mimpi. Damar diberi pekerjaan sederhana, membawa kendi air, memberi makan kuda putih, dan menyalakan api unggun untuk pesta malam. Yang aneh, pekerjaan itu tidak pernah membuatnya lelah. Makanan yang disajikan penuh aroma bunga dan madu, membuat tubuhnya terasa ringan. Orang-orang bunian selalu tertawa, bernyanyi, dan menari. Namun ada hal yang membuat Damar merinding. Tak pernah ada siang hari di sana. Cahaya keemasan selalu sama, tidak pernah berubah. Suatu malam, seorang bunian pria berkata padanya, "Jangan sekali-kali makan makanan dari luar meja pesta, dan jangan pernah bertanya soal waktu." Damar tidak berani membantah. Baginya, tempat itu memang terasa aneh, tapi ia terlalu nyaman untuk memikirkan lebih jauh. Setelah beberapa hari, Damar mulai rindu pada ibunya. Ia pun meminta izin pulang. Perempuan bergaun putih yang dulu menyambutnya hanya tersenyum. "Tentu saja, waktumu di sini sudah cukup. Pulanglah, dan jangan kembali. Dunia kami dan dunia manusia berbeda." Damar bingung. Bukankah aku hanya sebentar di sini? Senyum bunian itu melebar, namun matanya dingin. "Sebentar bagi kami, belum tentu sebentar bagi dunia manusia." Damar tidak mengerti, tapi ia tidak mau menunggu lebih lama. Ia melangkah keluar dari gerbang cahaya itu, kembali menembus semak belukar. Saat ia tiba di desanya, Damar terkejut. Rumahnya dipenuhi semak belukar, atapnya rusak, dan pintunya labuk. Tetangganya berlari mendekat dengan wajah pucat. "Damar, astaga, kau masih hidup. Kami kira kau sudah mati. Kau menghilang 2 tahun lalu di hutan itu." Damar terdiam. Baginya, ia hanya merasa 3 atau 4 hari berada di bunian. Tapi bagi dunia nyata, sudah 2 tahun berlalu. Ia mencari ibunya, tapi tetangganya hanya menunduk sedih. "Ibumu sudah lama meninggal. Ia menunggumu sampai sakit parah. Adikmu kini tinggal dengan keluarga lain." Dunia Damar seakan runtuh. Ia berlutut, menangis tanpa suara. Sejak hari itu, Damar berubah. Ia sering termenung, merasa dirinya bukan lagi bagian dari dunia manusia. Malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara kecapi dari hutan. Kadang, ia melihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di kejauhan.
menatapnya. Orang-orang desa mulai takut, mengira Damar membawa pengaruh bunian. Bahkan ada yang bilang ia bukan lagi sepenuhnya manusia. Suatu malam, suara musik itu terdengar lebih keras dari biasanya. Damar yang hatinya hancur karena kehilangan keluarganya berjalan mengikuti suara itu. Di tepi hutan, ia melihat cahaya keemasan lagi. Perempuan bergaun putih itu berdiri, tangannya terulur. "Dunia ini tak lagi menerimamu. Kembalilah kepadaku. Kau akan hidup abadi bersama kami." Damar terdiam. Bagian dirinya ingin kembali, hidup di dunia tanpa rasa sakit, tanpa kehilangan. Tapi bagian lain sadar, sekali ia melangkah masuk, mungkin ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia menutup mata, menahan air mata. "Tidak, aku tetap manusia." Ketika ia membuka mata, cahaya itu hilang. Tinggal hutan gelap yang sunyi. Damar terus hidup di desa meski kesepian. Namun ia membawa rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahwa ia pernah bekerja di negeri bunian, dan bagi dirinya rasanya hanya beberapa hari, padahal 2 tahun telah berlalu. Setiap kali angin malam berhembus, ia selalu bertanya-tanya, apakah bunian itu masih menunggunya? Dan jika suatu hari ia kembali, apakah ia masih bisa pulang ke dunia manusia?